Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai kriptografi. Ya. Jadi kriptografi ini merupakan ilmu dan seni penyimpanan pesan, data atau informasi secara aman. Ya. Kemudian kriptografi ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan. Ya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam data, sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi pada intinya ini adalah mengubah pesan yang kita ingin sampaikan, sehingga apabila pesan ini ya, didapatkan oleh orang lain yang kita tidak inginkan, mereka tidak akan dapat membaca atau menerjemahkan pesan tersebut. Kemudian yang perlu kita tahu adalah ada beberapa terminologi ya, terminologi dalam kriptografi. Yang pertama itu ini dinamakan sebagai plain text ya, atau disingkat dengan P. Ya. Nah ini artinya adalah pesan yang dikirim ya. Ini pesan yang dikirim. Kemudian yang kedua ada ciphertext ya. Ciphertext. Nah ini C. Nah ini adalah pesan ya yang terenkripsi ya. Terenkripsi ya. Atau yang tersandi ini. Kemudian yang ketiga ada enkripsi. Ini kita simbolkan dengan C. Nah ini adalah perubahan ya. Ini proses perubahan plain text ini ya, menjadi ciphertext ya. Yang keempat tuh ada dekripsi. Nah dekripsi ini adalah perubahan ya, dari ciphertext ke plain text ya. Jadi enkripsi itu mengubah pesan asli ya, pesan aslinya diubah menjadi kata-kata yang tidak familiar ya, atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti ya. Kemudian dekripsi ini adalah kita mengubah kata-kata yang tidak dimengerti tadi ya menjadi kata-kata atau menjadi pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, secara umum ya, gambarannya mungkin seperti ini ya. Gambarannya itu, jadi kita punya ini ya, kita punya plain text. Ya. Kita punya plain text. Ya. Kemudian plain text ini kita lakukan enkripsi ya. Nah ini maksudnya kita mengubah plain text ini nanti ini menjadi ciphertext ya. Kita ngubah jadi ciphertext. Nah, tentu nanti di proses enkripsi ini ya, itu ada kata kunci ya. Ini ada kuncinya. Selanjutnya dari ciphertext ini ya, kita akan kembalikan ke dalam bentuk plain text ya, atau kita akan mengembalikan ke dalam bentuk teks yang asli ya. Berarti ini kita ubah menggunakan dekripsi. Nah, sehingga nanti ini akan kembali lagi ke plain text. Nah tentu di sini kita juga akan menggunakan kunci ya. Jadi dari plain text kita ubah ke ciphertext ya menggunakan enkripsi ya. Kemudian dari ciphertext ke plain text kita mengubah dengan menggunakan dekripsi ya,
dengan kunci. Nah, pertanyaan nanti ini apakah kuncinya sama? Belum tentu ya. Ada yang menggunakan kunci sama, ada juga yang tidak menggunakan kunci yang sama. Ya. Nah, kemudian salah satu metode ya, salah satu teknik yang paling sederhana ya, salah satu teknik paling sederhana itu kita punya ya, namanya itu Kaisar Ciper ya. Nah, ini kita punya teknik namanya itu adalah Kaisar Ciper ya. Nah, Kaisar Ciper nih gambarannya seperti ini ya. Gambarannya misal kita punya plain text ya. Ini kita punya plain text. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Enggak sampai J ya. Kemudian nih cipertext-nya. Nah, untuk Kaisar Ciper nih ya. Jadi Kaisar Ciper, teknik Kaisar Ciper nih yaitu dia menggeser huruf pada plain text ini sebanyak 3 huruf ya. Dia menggeser sebanyak 3 huruf. Atau mungkin kita bisa nanti ganti menjadi 4 huruf, 5 huruf dan seterusnya ya. Misalnya kita akan menggeser sebanyak 3 huruf ya. Berarti nanti huruf A-nya akan menjadi huruf apa ya. Kalau kita menggeser sebanyak 3 huruf, berarti kan A ini akan menjadi nih ya. 1, 2, 3. Nah, berarti nanti huruf A-nya menjadi huruf D ya. Kemudian huruf B ini akan menjadi 1, 2, 3. Nah, ini akan menjadi huruf E ya. Berarti di sini E dan seterusnya ya. F, G, H, I, J, K, L, M ya. Nanti ini dan seterusnya kita lanjutin ya. Nah, contohnya ya. Misalnya di sini ya. Oke, misalnya kita ingin misalnya di sini plain text-nya. Nah, plain text-nya itu kita punya AD misalnya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ya. Jadi di sini nanti kuncinya nih geser misalnya 3 nih ya. Kita akan menggeser sejauh 3 huruf ya, geser sejauh 3 huruf. Nah, berarti cipertext-nya ya, cipertext-nya berarti kan A, kita lihat di sini A ini menjadi huruf D ya. Berarti ini D. Kemudian D ini menjadi huruf J. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya G ya, E ini menjadi huruf H ya. Nah, ini. Jadi kata aslinya AD ya. Ketika kita ubah ya menggunakan teknik Kaisar Ciper, ini akan menjadi DGH ya. Nah, oleh karena itu nanti pesan inilah yang kita kirimkan ke orang ya. Dan tentunya kita juga akan memberitahukan kuncinya. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara orang tuh tahu isi pesannya ya. Karena sekali lagi orang yang kita kirimkan pesan itu akan menerima ini ya. Jadi dia akan menerima cipertext-nya. Sekarang bagaimana cara dia tahu yaitu kata aslinya atau plain text-nya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah tentu si penerima pesan ini harus tahu kata kuncinya ya. Sehingga kita harus memberikan kuncinya ya, itu bergeser berapa huruf. Nah, setelah mereka tahu ya, berarti kita sekarang kan mengubah
menjadi ini ya, kata aslinya lagi, yaitu plain text-nya. Nah, kita akan mengubah plain text-nya, berarti kita ngebacanya dari bawah ke atas ya, yaitu dari ciphertext ke plain text-nya ya. Kalau tadi kita ngebaca dari plain text ke ciphertext, sekarang kita ngebaca dari ciphertext ke plain text. Berarti D, kita cek huruf D di ciphertext-nya. Ini D ya. D berarti menjadi A ya. Kemudian G, nah G ini menjadi D. Dan H ini menjadi E. Ini ya. Nah, karena itu ini nanti akan menjadi ya plain text-nya AD setelah kita mengubah ya dengan kunci menggeser 3 huruf ya, atau pergeseran sejauh 3 huruf, ini akan menjadi DGH. Ya. Kemudian, ya, misal contohnya, ya, sekarang kita akan ngebuat plain text dan ciphertext-nya secara utuh ya. Kita akan membuat plain text sama dan ciphertext-nya secara utuh. Berarti di sini saya plain text-nya saya warnakan biru ya. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G ya, H, I, J, K, L, M ya. Kemudian di sini M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan pergeseran 3 huruf ya. Jadi masih sama ya. Kita akan menggunakan pergeseran 3 huruf. Berarti di sini 3 hurufnya berarti kan kalau kita lihat berarti ini 1, 2, 3 ya. Nah, berarti ini D ya. Oke, di sini ciphertext-nya D, D, kemudian ini ya, D, E, F, G, H, ya, I, J, kemudian K, L, ya, M, N, O, P, ya. Selanjutnya nih Q, R, S, T, U, V, W, ya, W, X, Y, Z, A, B, C. Nah, ya. Kemudian kita akan punya plain text-nya nanti ini misal plain text-nya itu seperti ini ya. Ini kirim, oh enggak, kita tulis plain text. Di sini nih ya, kirim pasukan, nah ya, kirim pasukan ke ke sayap ya, ke sayap kiri. Nah ini misalnya. Nah sekarang kita ingin mengubah ke dalam bentuk ciphertext-nya nih ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan ini ya ciphertext-nya. Oke. Nah, untuk mengubah teks asli ya atau plain text-nya menjadi ciphertext ya. Berarti kita ngebaca dari yang biru ke yang merah nih ya. Karena yang biru ini kan itu ini ya, biru itu adalah plain text-nya ya, yang merahnya adalah ciphertext-nya. Oke. Nah, di sini berarti kan nah di sini kan huruf pertamanya K ya, kirim. K itu apa? Nah, K itu kita lihat di sini. K itu adalah ciphertext-nya N ya. Oleh karena itu, ini akan menjadi N ya. Kemudian I ya. Ini apa? Nah, ini I ya. Berarti kita cek I-nya di yang biru ya, itu plain text-nya. Biru. Nah, berarti ini
ciphertextnya itu R ya, berarti ini R. Kemudian R, nah R di sini U. Nah ini kan udah ada kan, berarti ini R. Kemudian M itu P. Nah ini ya, P. Kemudian P-nya sendiri, nah di sini kan pasukan, berarti P itu ciphertextnya S. Kemudian A itu maaf, A itu ciphertextnya D. Nah ini ya, D. Kemudian S itu ciphertextnya V ya. Selanjutnya U di sini ciphertextnya adalah X. K ini N ya. Kemudian A itu D. Kemudian N sendiri adalah Q. Nah, Q. Kemudian sekarang ke. Nah, K itu tadi kan ciphertextnya N ya. Kemudian E itu ciphertextnya H. Kemudian sayap. Nah, S ini ciphertextnya V. A itu D tadi ya. Kemudian Y itu B. Kemudian A itu D lagi. Kemudian P di sini ciphertextnya S. Ya. Kemudian K, nah ini N ya. Kemudian I ciphertextnya adalah L. Nah, kemudian R ciphertextnya U. Nah, dan I ini ciphertext R ya. Nah, oleh karena itu nanti prenteks ya atau teks aslinya yaitu kirim pasukan ke Sepri itu ciphertextnya seperti ini ya. Nah, sekali lagi sesuai dengan tujuan dari kriptografi ya, sehingga nanti pesan ini yaitu aman ya. Jadi pesan itu aman. Oleh karena itu jika terjadi pemboboran misalnya atau ciphertextnya ini direbut oleh pasukan ya atau pasukan musuh di sini ya, oleh pasukan musuh, mereka tentu tidak akan bisa menerjemahkan ini ya, harapannya tidak akan bisa menerjemahkan ini ya, selama mereka tidak mendapatkan kunci ya. Di sini kan kuncinya itu pergeseran sebanyak 3 huruf ya, atau kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, kemudian ya, contoh lainnya lagi ya, misalnya kita sekarang akan mengerjakan dari ciphertext ke plaintext ya. Oke. Misalnya ya, di sini misalnya di sini kita punya misalnya kita akan menggeser, tadi kan kita menggeser jauh 3 huruf ya. Sekarang kita ganti, misalnya kita akan menggeser sejauh 4 huruf. Ya. Berarti di sini kita ubah ya. Kita ubah tabelnya, berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. Kemudian ini N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X ya. X, Y, Z. Nah, sekarang kita ingin menggeser ini sejauh 4 ya. Berarti di sini misal kita tuliskan K-nya 4. Oleh karena itu nanti ciphertextnya kita geser sejauh 4 huruf ya. Berarti ini ya 1, 2, 4 ya. Nah, berarti ini A ini akan menjadi E ya. Kemudian tertentu B ini akan menjadi F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ya. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini A, B, C, D ya. Nah, sekali lagi ini plaintext-nya ya. Ini plaintext-nya. Selanjutnya yang merah ini yaitu ciphertext-nya ya. Ini ciphertext-nya. Nah, ya. Kita buat seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan diberikan ciphertext-nya ya. Kemudian kita akan mengubah menjadi plaintext-nya. Nah, berarti di sini
ciphertextnya misalnya kita punya nih ya, kita punya nih R nih ya, J S T, kemudian Q E ya, X M O E ya. Nah nih M R J S T Q E X M O E. Nah sekarang kita ingin mengubah menjadi plain text ya. Berarti kita harus menerjemahkan nih. Sebenarnya kata M R J S T Q E X M O ini apa sih? Nah, kan? Berarti kita terjemahkan ya. Berarti kita ngebaca dari ciphertext ke plain text ya. Berarti dari yang merah nih ke yang biru. Nah sekarang M ini apa? Kita cek M yang warna merah ya. Nah ini M. Nah berarti ini pasangannya I ya, atau plain text-nya I. Berarti ini I. Kemudian R ini N ya. Nah kemudian J itu F. S, kita cek S. Nah ini O. Kemudian V itu R nih. Selanjutnya Q. Nah Q ini M. Kemudian E ini adalah A. Dan X itu adalah T di sini. Kemudian M, nah kita cek M. Nah ini MI ya. Kemudian O mana O? Nah nih ya, O itu adalah K. Dan ya, itu di sini adalah pasangannya atau konteksnya A. Nah, oleh karena itu, berarti kata ini ya, kata MRJSTQEXMOE ini ya, kata aslinya atau konteksnya adalah informatika. Ya, sekali lagi ini kata aslinya adalah informatika. Ya. Nah, baik, sekian video terkait dari teknik ya Kaisar ya, Kaisar Kiper. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.